Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Anggaini dengan NIM 0102 11 82 22 7101, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai distorsi pasar dalam perspektif Islam, ihtikar, dan contoh kasusnya dalam kehidupan nyata. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam kelas B Kampus Indralaya dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Hamidi, SHI, MSI. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai ihtikar dan contoh kasusnya dalam kehidupan nyata, tentunya kita perlu mengetahui lebih dulu apa itu distorsi pasar. Distorsi pasar terdiri dari dua kata, yaitu distorsi dan pasar. Pasar sendiri dalam pengertian ekonomi adalah tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Atau dapat juga didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual-beli baik barang maupun jasa. Sementara itu, distorsi merupakan bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan mereka masing-masing dengan melakukan instrumen-instrumen yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa distorsi pasar adalah bentuk penyimpangan-penyimpangan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan kondisi yang tidak ideal di suatu pasar yang harus kita hindari. Lantas, pertanyaannya adalah, apa saja bentuk-bentuk distorsi pasar itu? Secara garis besar, ekonomi Islam mengidentifikasi adanya 3 bentuk distorsi pasar, yakni yang pertama, rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran. Bentuk distorsi pasar yang satu ini pada dasarnya adalah bentuk rekayasa pasar yang dilihat dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang permintaan dan sudut pandang penawaran. Dari sudut pandang permintaan, bentuk rekayasa pasarnya adalah bai najas. Sementara itu, dari sudut pandang penawaran, bentuk rekayasa pasarnya adalah talaqi rukban dan ihtikar yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian, bentuk distorsi pasar yang kedua adalah tadlis atau penipuan. Dan bentuk distorsi pasar yang ketiga adalah taghir, dari kata ghora yang artinya uncertainty atau kerancuan. Pada dasarnya, taghir dan tadlis sama-sama terjadi ketika adanya incomplete information atau informasi yang tidak lengkap. Bedanya, tadlis hanya terjadi pada salah satu pihak saja, sedangkan incomplete information pada taghir terjadi pada kedua belah pihak. Dan selanjutnya, kita akan membahas lebih rinci mengenai salah satu bentuk distorsi pasar, yakni ihtikar atau secara ekonomi dapat kita sebut sebagai monopolis rent seeking. Ihtikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Namun sebenarnya secara identik, ihtikar itu berbeda dengan monopoli dan penimbunan. Dalam ekonomi Islam, berbisnis sebagai seorang monopolis atau satu-satunya penjual di dalam pasar itu sah-sah saja. Dan melakukan penimbunan atau menyimpan stok barang dengan tujuan untuk persediaan itu juga tidak dilarang. Namun yang dilarang adalah melakukan praktik ihtikar, yaitu menimbun barang dalam jumlah banyak dan hanya akan dikeluarkan ketika harga barang tersebut meningkat, sehingga pelaku ihtikar akan memperoleh keuntungan di atas keuntungan yang seharusnya. Umumnya, praktik ihtikar ini terjadi pada komoditas barang-barang pokok yang diperlukan oleh semua kalangan. Lantas, bagaimana seorang pelaku ihtikar melakukan rekayasa pasar? Nah, dalam hal ini, pelaku ihtikar melakukan rekayasa pasar dengan cara menimbun suatu komoditas tertentu dan hanya mengeluarkan dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya di pasaran. Nah, hal ini itu dihadapkan kepada jumlah yang diminta di pasar itu tetap, sehingga pada akhirnya terjadilah kelangkaan komoditas barang tersebut. Berdasarkan teori penawaran, ketika kuantitas yang ditawarkan itu menurun, maka harga juga akan ikut menurun.
Namun berbeda dalam hal ini, karena jumlah kuantitas yang ditawarkan itu tidak dapat memenuhi jumlah yang diminta oleh pasar. Sehingga harga itu akan dipaksa untuk meningkat sebagai respon untuk merangsang kuantitas yang ditawarkan tadi dapat memenuhi jumlah yang diminta oleh pasar. Dengan demikian, sesungguhnya pelaku ihtikar itu telah mengacaukan keseimbangan pasar, di mana dia telah menggeser titik keseimbangan atau titik equilibrium ke arah kanan dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Praktik ihtikar ini tentunya memberikan keuntungan yang besar bagi pelakunya, namun membawa kerugian yang besar pula bagi para pelaku ekonomi lain, khususnya konsumen atau pembeli. Nah, keuntungan maksimal yang didapat oleh pelaku ihtikar ini adalah ketika MC sama dengan MR, dengan profitnya sebesar kotak PM XYZ. Apabila pelaku ihtikar ini tidak melakukan praktik ihtikar, maka seharusnya profit yang diperoleh normal itu adalah ketika MC sama dengan AR, dengan profitnya sebesar kotak ABCD. Nah, selisih antara kotak PMXYZ dan kotak ABCD inilah yang diharamkan dalam syariat Islam dan disebut sebagai monopolis rent seeking. Berdasarkan pemaparan materi mengenai ihtikar tadi, udah lengkap rasanya apabila kita tidak menampilkan salah satu contoh kasus praktik ihtikar yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Berikut adalah salah satu contoh praktik ihtikar yang pernah terjadi di Karawang, Jawa Barat pada tahun 2020. Berita-berita tersebut menampilkan salah satu contoh praktik ihtikar yang pernah terjadi di Indonesia, yakni praktik penimbunan bawang putih sebanyak 150 ton di salah satu gudang di Karawang, Jawa Barat tahun 2020. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, harga rata-rata bawang putih berukuran sedang di pasar tradisional pada bulan Februari 2020 adalah Rp51.700 per kilo. Yang jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berkisar Rp39.650 per kilo, maka peningkatan harga bawang putih secara efisien adalah sebesar 41,6%. Kenaikan harga ini diakibatkan karena stok yang semakin menipis di pasaran. Nah, stok bawang putih yang semakin menipis di pasaran ini merupakan dampak dari distribusi bawang putih impor yang terhambat dari Cina akibat COVID-19 dan adanya praktik-praktik ihtikar yang dilakukan oleh produsen-produsen bawang putih yang tidak jujur. Lantas, mengapa praktik ihtikar penimbunan bawang putih ini dapat meningkatkan harga bawang putih di pasaran? Dan apa solusi yang dapat dilakukan pemerintah agar hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya? Nah, praktik ihtikar di Jawa Barat ini mengakibatkan stok bawang putih di pasaran itu menurun. Namun, permintaan akan bawang putih tetap. Sehingga ketika kuantitas penawaran bawang putih tidak sesuai dengan kuantitas permintaannya, maka akan terjadi kelangkaan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kelangkaan akan memaksa harga untuk menjadi lebih tinggi sebagai respon untuk merangsang kuantitas penawaran agar dapat memenuhi kuantitas permintaan bawang putih di pasar. Dengan demikian, praktik ihtikar di Jawa Barat ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dan kondisi yang tidak ideal dalam berlangsungnya mekanisme pasar. Dampaknya adalah peningkatan harga yang dirasakan oleh rumah tangga konsumen, dan bagi pelaku ihtikar mereka akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dari keuntungan yang seharusnya diperoleh. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, di antaranya yang pertama, pemerintah, khususnya dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, harus lebih memperhatikan produksi dan pengiriman bahan pokok apakah berjalan dengan baik atau mengalami hambatan. Yang kedua, memperketat pengawasan dan pengecekan ketersediaan bahan-bahan pokok di pasar sehingga ketika terjadi kelangkaan dapat langsung diselidiki. Yang ketiga, memperbanyak melakukan survei pasar untuk meninjau apakah mekanisme pasar berjalan dengan baik atau tidak. Yang keempat, mengutamakan kebutuhan dalam negeri dibandingkan luar negeri.
Dan yang terakhir, menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok dengan mengupayakan agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap stabil melalui kebijakan moneter dan fiskal. Baiklah, berakhir sudah pemaparan materi mengenai ikhtikar dan contoh kasusnya dalam kehidupan nyata. Dapat saya simpulkan bahwa distorsi pasar dalam bentuk apapun, khususnya dalam hal ini adalah ikhtikar, sangat tidak diperbolehkan dan haram karena sangat merugikan dan menzolimi pihak lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.